Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febriansyah dengan NIM 23043110066. Di sini saya akan memberikan jurnal analisis sistem penanahan pada kartu induk 150 KV Serpong berdasarkan standar IE nomor 80 2013. Nah, ada grafisnya itu. Nah, ini ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada data lokasi pengukuran, ada hasil pembahasan, ada evaluasi kesimpulan. Untuk pertama ada pendahuluan kebutuhan listrik. Listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat. Distribusi energi bergantung pada kinerja kartu induk yang efektif dan efisien. Yang kedua ada risiko gangguan. Kartu induk rentan terhadap sambaran petir, tegangan impuls, dan arus gangguan yang dapat membahayakan iratan dan personel. Ketika ada peran tanah tinggi berfungsi sebagai konduktor, pembumian pada frekuensi tinggi seperti petir dianggap sebagai konduktor sempurna. Keempat, ada tujuan penelitian menganalisis efektivitas sistem penanahan GI 150 KV Serpong berdasarkan standar IE nomor 80 tahun 2013. Untuk jenis elektrod pertanahan itu ada elektrod batang yaitu berbentuk pipa atau batang sebagai tegak lurus ke dalam tanah, efektif tanah yang berfrekuensi. Untuk ada kedua ada elektrod plat terbuat dari lempengan logam bersegi panjang dipasang horizontal di dalam tanah. Yang ketiga ada elektrod pita, itu terbuat dari logam yang dipilih cocok untuk daerah dengan tahanan jenis tanah rendah atau jarang kering. Untuk konfigurasi sistem penanahan ada mesh, ada grid. Untuk mesh itu mirip grid namun skala lebih kecil. Konduktor membentuk pola jaring di permukaan atau dalam tanah untuk distribusi arus yang merata. Yang kedua ada grid, sistem penanahan yang banyak digunakan di kartu induk, pemasangan lebih mudah di daerah berbatu, gradien tegangan lebih rata. Nah, untuk grid rod itu digunakan modifikasi untuk penambahan batang, penanahan ground rod secara vertikal nilai sangat kecil, paling umum di kartu induk. Nah, untuk standar IE nya itu grounding seperti itu, ada resistensi grounding nilai optimal di bawah 1 ohm. Nah, tegangan sentuh itu tegangan antara bagian situ dengan titik sentuhan jarak 1 meter. Yang ground potential raise itu tegangan maksimum pada grid pentanahan GPRG XG. Tegangan langka itu beda potensial antara dua titik berjarak 1 meter permukaan tanah. Nah, untuk metode itu yang pertama itu masih di literatur dari kajian dan standar IEE. Nah, yang kedua itu ada observasi lapangan langsung di GI. Nah, yang ketiga ada pengambilan data. Yang keempat itu terjemahan di etap. Yang kelima ada perhitungan rumus manual. Yang keenam ada perbandingan analisis. Untuk lokasi titik pengukuran itu di GI 150 kV. Yang titik A ada di trafo, titik B di trafo 3, yang C busbar 2, yang D kapasitor 2, yang E lengkung 1 sampai nomor 2, yang F itu trafo 1. Untuk parameter teknis pengukuran itu ada konduktor grid pada kedalaman 0,8 meter, konfigurasi 12 batang sumbu kali 12 batang sumbu X, ukuran penampangnya itu 50 sampai 240 mm persegi. Arus gangguannya itu ada titik A sampai 20 kA, yang titik E sampai F itu 25 kA. Rasio ohm. Nah, untuk resistensi batu koralnya itu sendiri itu ada A sampai D 2500 ohm, tebal di 3 meter, E sampai F itu 1000 ohm, tebal 2 meter. Yang efektif darurat itu jumlah per titik itu diameternya 1,6 cm, yang panjangnya 4 sampai 5 meter. Parameter waktu itu lama gangguannya TF nya itu 0,5 detik, ukuran gangguannya TC nya 0,3 detik, lama kecilnya itu 0,12 detik. Untuk arus tanah itu titik A D sampai F 30% sampai C dan CP sama dengan 100%. Titik EF itu CP nya itu 90%. Nah, untuk hasil perluan langsungnya itu seperti ini. Nilai resistensi rata-rata per titik itu ohmnya itu yang satu itu A, B, C, D, E, F. Nah, itu dari A sampai F itu di bawah 1 ohm semua, makanya standarnya sangat lurus dan sangat bagus. Nah, apalagi yang di minimalnya itu kita mendapatkan di 0,12 ohm, yang paling tinggi di 0,8 ohm. Nah, ini perbandingan dari 3 metode tadi, yaitu dengan pengukuran langsung, etap, dan perhitungan rumus manual. Nah, bisa dilihat di layar. Nah, itu perbandingannya itu bagus itu. Nah, semua nilai di bawah pada sama. Nah, untuk analisis selisih antar metode. Nah, ini untuk langsung etap, langsung rumus, dan etap rumus bisa dilihat A sampai F nya. Nah, analisisnya selisih etap rumus itu lebih kecil dibanding selisih terhadap pengukuran langsung. Nah, untuk titik A, B, C itu perbedaan ketika metode tekat, kondisi tanah sesuai parameter model, titik. Nah, untuk faktor lapangan itu jenis tanah, kelembapan suhu, dan keberatan logam di dalam tanah itu sangat penting. Jadi sangat
berpengaruh pada pengukuran secara langsungnya itu juga. Oke. Nah, untuk evaluasi berdasarkan standar IE 8016, nah itu keterangan utama data tanah, ada tekanan itu, ada tekanan langkah dan efisiensi sistem grid rod. Nah, untuk batas IE nya itu di tahanan penanganan 1 ohm, nah data hasilnya itu 0,12 sampai 0,8, sangat memenuhi. Nah, untuk tegangan sirkuit sendiri itu batas IE nya itu di 890 volt, data hasilnya itu 890 volt di setup, semua setup. Nah, untuk tegangan langkah 3140 volt, nah untuk data hasilnya itu 3140 volt tetap. Nah, efisiensi sistem grid rod itu batasnya harus sangat rendah. Nah, untuk data hasilnya itu juga sangat baik, jadi evaluasinya sangat memenuhi. Nah, untuk sistem penanganan GI 150 kV Serpong itu sangat memenuhi ketentuan standar IEE nomor 80 tahun 2013. Nah, untuk kesimpulan dan saran saya itu resistensi 0,12 sampai 0,8 ohm misalnya nanti pengerjaan berada di bawah batas maksimum 1 ohm sesuai standar IEE nomor 80 tahun 2013. Nah, untuk grid rod sangat efektif. Konfigurasi ini memperluas area kontak tanah, menurunkan resistansi dan meningkatkan keselamatan. Ketika ada konsistensi 3 metode yaitu etap dengan nilai 0,208 sampai 780 ohm dan rumus manual 0,359 sampai 0,753 ohm, konsisten dengan hasil lapangan. Nah, untuk saran saya itu satu penelitian pengaruh musim hujan atau pengaruh terhadap resistensi sangat besar. Jadi ketika kita meneliti pada kedua musim itu, hujan atau kemarau, itu pasti berbeda hasilnya. Dan kedua itu ada pembandingan akurasi berbagai software simulasi, selain menggunakan software TARS juga bisa menggunakan software lainnya juga agar bisa memaksimalkan hasilnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah ucap dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.